Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira dengan nomor induk 19 10 10 50 44 64. Saya dari Universitas Pamulang akan mempresentasikan sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu input yang terpenting dalam kegiatan operasional suatu organisasi. Demikian pula dalam organisasi bisnis baik yang bergerak di sektor yang menghasilkan barang atau jasa. Terlebih pada sektor jasa, di mana kepuasan konsumen ditentukan oleh pelayanan yang diberikan perusahaan melalui tenaga kerja yang menjadi operatornya. Kemudian ada strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Suatu organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, tidak akan dapat beroperasi tanpa adanya faktor sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sehingga dapat menentukan bakat dan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang tersedia dalam organisasi. Kemudian ada tujuan organisasi sumber daya manusia. Tujuan sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Kemudian tujuan tersebut tercapai apabila pemberdayaan secara efisien sudah mempertimbangkan kendala keputusan manajemen operasional yang lain. Kemudian kualitas lingkungan kerja sudah memadai, baik fisik maupun psikologis, dan adanya komitmen maupun kepercayaan dari pihak manajemen maupun pihak karyawan. Manajemen sumber daya manusia strategis, yaitu melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja, menyeleksi calon tenaga kerja, memberikan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru, menata olah upah dan gaji, menyediakan insentif dan kesejahteraan, menilai kinerja, mengkomunikasikan atau wawancara, penyuluhan dan pendisiplinan, pelatihan dan pengembangan, kemudian membangun komitmen karyawan. Manajemen sumber daya manusia yang strategis itu meliputi kenyataan bahwa karyawan adalah sentral atau mencapai keunggulan bersaing telah mengarah pada munculnya bidang yang dikenal dengan sumber daya manusia yang strategis. Kemudian sebagai tautan dari sumber daya manusia dengan tujuan dan sasaran strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan kultur organisasi. Selanjutnya ada komponen rancangan kerja. Dalam komponen rancangan kerja terdapat 5 komponen. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan adalah pembagian tenaga kerja pada tugas yang unik atau khusus. Dapat dicapai dengan beberapa cara. Contohnya, pengembangan keterampilan dan pembelajaran yang lebih cepat oleh karyawan karena adanya pengulangan. Lebih sedikit waktu yang terbuang karena karyawan tidak perlu mengubah pekerjaan atau perangkat kerja. Pengembangan perangkat khusus dan pengurangan investasi karena setiap karyawan hanya memiliki sedikit perangkat kerja yang dibutuhkan untuk tugas tertentu. Yang kedua, ada ekspansi atau perluasan pekerjaan. Pemekaran pekerjaan adalah pengelompokan beragam tugas dengan tingkat keahlian yang sama. Rotasi pekerjaan adalah sebuah sistem di mana karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan khusus ke pekerjaan khusus lainnya. Pengayaan pekerjaan adalah sebuah metode yang memberikan karyawan tanggung jawab lebih, termasuk perencanaan dan pengendalian yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan. Pemberdayaan karyawan adalah memperluas pekerjaan karyawan sehingga karyawan memiliki minat dalam diri untuk meningkatkan kinerja mereka.
Kemudian yang ketiga, komponen psikologis dari rancangan kerja adalah bagaimana merancang pekerjaan sehingga memenuhi beberapa persyaratan psikologis, yaitu kebutuhan untuk istirahat, keamanan kerja, ibadah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, ada kelompok kerja mandiri. Adalah sekelompok orang atau karyawan yang diberdayakan dan bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada motivasi dan sistem insentif. Penghargaan terhadap karyawan dapat berupa bonus, bagi hasil, dan keuntungan, dan sistem insentif. Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan operasi dari manajemen sumber daya manusia. Dengan perencanaan tenaga kerja, ada upaya untuk merencanakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Fungsi ini mulai dari analisis pekerjaan, rekrutmen, penempatan sampai pada orientasi pekerjaan. Kegiatan rekrutmen atau penarikan sumber daya manusia bertujuan agar organisasi dapat memperoleh sumber daya manusia sesuai keahlian yang dibutuhkan. Dengan adanya seleksi yang dilakukan untuk dapat mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Apabila sudah memenuhi syarat, tenaga kerja tersebut dapat ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kemudian yang kedua, pengembangan tenaga kerja, yaitu suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga dapat mengurangi ketergantungan organisasi untuk menarik karyawan baru. Tujuan pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk mengubah sumber daya yang potensial menjadi produktif serta mampu dan terampil sehingga efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Pengembangan tenaga kerja dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan latihan yang rutin, promosi dan mutasi. Pendidikan dan latihan dilakukan agar tenaga kerja dapat selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Promosi dapat digunakan untuk mengembangkan tenaga kerja karena promosi merupakan perpindahan karyawan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara mutasi adalah perpindahan karyawan dari satu unit ke unit yang lain tanpa mengubah jenjang yang ada. Adanya mutasi ini diharapkan karyawan mempunyai multi skill. Kemudian selanjutnya ada penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu aspek yang penting dan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan adanya penilaian prestasi kerja dapat diketahui karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik ataupun yang kurang. Hal ini akan berdampak pada pemberian kompensasi. Kemudian ada pemberian kompensasi. Fungsi pemberian kompensasi meliputi kegiatan pemberian belas jasa kepada para karyawan. Kompensasi ini dapat finansial maupun non finansial. Kegiatan di sini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi karyawan dan menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh masing-masing pekerja secara adil. Kemudian ada pemeliharaan tenaga kerja. Dalam pemeliharaan tenaga kerja ada beberapa yang perlu dikaji, antara lain keputusan kerja karyawan, pengelolaan konflik, motivasi, dan komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Aspek ekonomi dan non-ekonomi diharapkan dapat memberikan ketenangan kerja dan konsentrasi penuh bagi pekerja untuk menghasilkan prestasi yang diharapkan oleh organisasi. Aspek ekonomi berhubungan dengan pemberian kompensasi berupa gaji dan bonus yang sebanding dengan hasil kerjanya. Aspek non-ekonomis
berupa adanya jaminan kesehatan, kesejahteraan, keamanan, serta kenyamanan dalam bekerja. Adanya pemeliharaan tenaga kerja yang memadai dapat memperkecil terjadinya konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Kemudian yang terakhir ada pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir dari manajemen sumber daya manusia. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian yang serius bagi manajer sumber daya manusia karena telah diatur oleh undang-undang dan mengikat bagi perusahaan dan karyawan. Putusan hubungan kerja seorang dari organisasi atau perusahaan yang disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan organisasi, pensiun, atau sebab-sebab lain yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya untuk kesimpulan dari presentasi saya saat ini, yaitu sumber daya manusia yang mempunyai nilai lebih tidak pasti hasil kerjanya maksimal, tergantung adanya perencanaan, pengembangan, pemeliharaan tenaga kerja oleh perusahaan. Manusia mempunyai tujuan masing-masing, tetapi tetap satu visi, misi, dan tujuan organisasi. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, manusia harus mempunyai nilai kompetensi. Mencapai manfaat sumber daya manusia yang efisien dan lingkup fungsi operasi yang merupakan sasaran utama perusahaan, karena tenaga kerja sering menjadi bagian besar dari biaya total produk yang dapat dikendalikan. Karena kita ketahui sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan yang sangat vital, karena keberadaannya dalam organisasi perusahaan atau organisasi tidak bisa digantikan oleh sumber daya yang lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan atau seberapa banyak dana yang disiapkan, tanpa dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesionalitas, semuanya menjadi tidak bermakna. Saya rasa cukup sekian presentasi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.